Bismillah, Ustaz mohon bertanya, jika perempuan melakukan salat berjamaah, apakah wajib meluruskan saf dengan menempelkan kaki dengan lainnya? Lalu untuk larangan mengincir rambut dan menggulung baju juga berlaku untuk wanita meskipun mengenakan mukena? Jazakumullah khairan. Adapun mengenai menempelkan maksudnya merapik, meluruskan, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Hukum asalnya seluruh hukum-hukum salat berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya. Berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sehingga ketika lelaki disunahkan untuk menempelkan kaki ya atau meluruskan dengan antara mata kaki dan mata kaki, maka demikian juga wanita dianjurkan demikian. Tetapi ini tentu berusaha semaksimal mungkin. Sebagian pendapat Syekh Utsaimin, maka itu dianjurkan di awal salat agar saf bisa diketahui lurusnya. Setelah itu tidak harus selalu menempelkan kaki. Tidak harus selalu menempelkan kaki sampai akhir. Karena ketika Rasulullah SAW menyuruh merapatkan saf adalah di awal untuk mengetahui saf itu lurus atau tidak. Tetapi selanjutnya di tengah salat boleh nempel, boleh enggak, tidak harus tempel terus sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Yang kedua tentang larangan mengincir rambut dan menggulung baju juga berlaku untuk wanita meskipun menggunakan mukena. Kalau wanita saya tidak tahu apakah mereka harus melipat baju mereka. Saya rasa tidak sih, karena mereka salat pakai mukena, baju mereka kemudian terurai atau mukena mereka terurai jatuh ke tanah ya. Adapun mengenai menguncir rambut ya, wallahu a'lam bishawab ya. Kalau laki-laki ya dilarang. Apakah perempuan mencakup wanita atau tidak? Ya, setahu saya ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, tapi saya lupa mana yang lebih kuat ya. Apakah mencakup laki-laki, mencakup wanita juga atau tidak? Tapi lebih hati-hati seorang wanita tidak perlu menguncir rambutnya ketika sedang sholat. Tetapi apakah dilarang? Ini tadi saya bilang ada khilaf di kalangan para ulama. Saya pernah baca tapi saya lupa. Nanti insya Allah saya catat lagi. Ini dua pertanyaan yang mungkin saya tunda jawabannya pada pertemuan berikutnya insya Allah ya. Bismillah, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Mohon bertanya Ustaz, saat kita bersafar mana yang lebih afdol, salat di qasr atau tidak di qasr? Para ulama khilaf tentang hal tersebut dan ada juga dalam buku bekal salat. Namun yang lebih kuat bahwasanya salat mengqasar ketika safar adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan meskipun tidak sampai derajat wajib. Oleh karenanya jika ada seorang salat, dia musafir, dia salat 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maka itu boleh tapi menyelisih sunnah ya. Namun tidak dikatakan salatnya tidak sah atau dikatakan dia berdosa, tidak. Kita katakan boleh tetapi menyelisih sunnah. Sunnahnya adalah seorang ketika musafir dia salat di qasar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 2 rakaat isya. Adapun masalah menjamaknya, apakah disunahkan kita menjamak atau tidak, maka lihat situasi dan kondisi. Kalau seorang menetap suatu tempat, misalnya dia tinggal di hotel atau tinggal satu rumah, dan mudah bagi dia untuk bisa salat pada waktunya, maka itu yang terbaik. Karena Rasulullah SAW tidak menjamak ya pada asalnya. Tapi kalau ternyata dia ada kesibukan, ada keperluan, harus sana ke sini dan dia ingin menjamak, tidak jadi masalah. Dia ingin menjamak, qasar sekaligus menjamak, maka tidak jadi masalah. Saya ingin menyampaikan bahwasanya qasar tidak harus jamak dan jamak tidak harus qasar. Bisa terjadi qasar salat tanpa jamak dan mesti jamak salat tanpa qasar. Seorang tidak bersafar dia bisa jamak. Jadi itu dua hal yang tidak saling melazimi. Bisa qasar tanpa jamak dan bisa jamak tanpa qasar. Adapun tadi orang yang musafir yang disunahkan adalah qasar, ya sunnah muakkadah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, apabila kita punya 2 tempat tinggal atau lebih di kota yang berbeda, saat kita berkunjung ke salah satu tempat tinggal tersebut, apakah hukum salat saat safar berlaku? Jika kita tinggalnya kepada salah satunya, sebagian orang punya rumah banyak, rumah di kota ini, rumah di kota sana, tetapi dia mana tempat yang dia tinggal lama, itulah yang menjadi tempat start dia, tempat mukim dia. Ya misalnya ada seorang punya rumah di Jakarta, ya sesekali dia ke Bandung, sebulan sekali, 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka di Bandungnya adalah musafir.
dibanding adalah musafir. Sementara di Jakartanya dia mukim. Ketika dia Bandung dia boleh qashar, ya seperti itu ya. Meskipun dua-duanya adalah rumahnya. Lain halnya kata para ulama, misalnya dia memiliki dua keluarga, ya. Dia punya istri di Jakarta, dia punya istri di Bandung, dan dia selalu bolak-balik dalam waktu yang sama, misalnya ya, sini 2 minggu, di sana 2 minggu, maka dua-duanya tidak dihukumi sebagai musafir, dia hanya dikatakan musafir ketika dalam perjalanan. Namun ketika sampai di rumah berikutnya, maka dia mukim karena dia juga tinggal di sana, dia punya keluarga, dia punya anak, dan memang dia mukim di sana. Tapi mukimnya bergantian, 2 minggu di sana, 2 minggu di sini. Ya, sehingga dia musafirnya ketika dalam perjalanan. Tapi kalau ternyata di sini yang banyak, misalnya 3 minggu, di sana cuma 5 hari, maka yang di sana adalah yang musafir. Adapun di jumlah hari yang banyak, itulah dia statusnya sebagai mukim. Allahu a'lam bishawab. Kemudian saat seseorang sakit parah, kemungkinan ada atau keluar najis di pakaian, apakah sah salatnya? Asalnya najis harus dibersihkan, ya, najis harus dibersihkan karena syarat sah salat adalah bersih dari najis, tubuh harus bersih dari najis, pakaian harus bersih dari najis, ya. Lain halnya kalau dalam kondisi darurat, kalau misalnya seorang di rumah sakit, tidak ada yang membersihkan, tidak ada yang menunggu suster juga tidak mungkin disuruh untuk bersihkan najis dari pakaiannya, dan dia pun tidak mampu untuk bangun membersihkan najisnya, maka itu darurat. Darurat maka seorang salat tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau tidak darurat, maka kalau ada yang bisa bersihkan, misalnya, maka tidak jadi, maka harus dibersihkan. Kalau tidak mungkin dibersihkan, contoh seorang pakai kateter misalnya, dan itu terus ada dalam pampersnya misalnya, berarti ada najis atau, dan seperti itu darurat, tidak jadi masalah, ya. Dia boleh salat meskipun dalam kondisi demikian. Bahkan namanya orang pakai kateter, air kencingnya keluar terus, tidak berhenti. Dan ini adalah uzur syar'i. Intinya, kalau ada yang dia bisa menghilangkan najis tersebut dari tubuhnya, atau ada yang bisa disuruh untuk menghilangkan najis dari pakaiannya, maka harus dikerjakan. Tapi kalau tidak mampu, tidak ada yang mengerjakan, maka Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian, maka tidak jadi masalah dia salat dalam kondisi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian setelah pulang ke rumah berjamaah kembali dengan istri, namun ini dilakukan 5 kali sehari atau setiap sholat fardu. Apakah hal ini dibolehkan? Saya rasa ini menyelisih sunnah, ya, karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan demikian, para sahabat juga tidak pernah mencontohkan demikian, ditinggalkan, ya, khawatirnya terjerumus dalam hal yang dilarang, ya. Karena demikian juga wanita, mereka sholat di rumah, mereka sudah dapat pahala sholat berjamaah, jadi tidak perlu ada jamaah lelaki yang suaminya menemani dia, tidak perlu. Lain halnya kecuali misalnya istrinya mungkin baru belajar Islam, kemudian suaminya ingin mengajarinya, misalnya ada hal-hal tertentu, ya, maka boleh dilakukan sesekali, ya. Tetapi kalau terus-terusan 5 waktu, terus-terusan seperti itu, maka ini tentu tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi wanita itu dia sholat di rumah sudah dapat pahala lebih baik daripada kalau dia sholat di masjid, ya. Meskipun tidak berjamaah di rumah, seakan-akan dia sholat berjamaah di masjid. Kalau di masjid 27 derajat, maka di rumah dia sendiri tanpa jamaah sudah mendapatkan pahala tersebut. Maka tidak perlu dibikin jamaah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Suami Anda kalau sholat mengangkat tangan saat takbirnya hanya sebatas di depan perut. Saat rukuk punggungnya tidak lurus dan kepalanya kadang diangkat menghadap depan, tidak menghadap lantai. Lututnya kadang ditekuk. Saat sujud juga sering tumitnya tidak dirapatkan dan ujung jari sering tidak menyentuh lantai. Beliau juga sholat duduk di antara 2 sujud dan tahiyat awal, kedua telapak kakinya beliau duduki. Anak sudah mencoba mengingatkan beberapa kali tetapi tidak didengar. Pertanyaan anak, apakah sholat suami anak ini sah? Ustaz, jazakallah. Kalau dia memenuhi syarat rukun dan syaratnya terpenuhi, maka sah. Contoh seperti dia mungkin rukuknya tidak sempurna lurus begini, tapi agak naik dikit. Tetap dikatakan rukuk secara bahasa. Dia tidak lurus seperti ini,
ternyata agak naik dikit begini, misalnya rukuknya, tetap dikatakan rukuk secara bahasa ya. Jadi kalau dikatakan sah tetap sah. Yang penting dia tumakninah misalnya. Kemudian juga tadi disebutkan gerakan-gerakan yang lain, kecuali masalah sujud. Kalau masalah sujud, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, maka kaki jangan diangkat. Ketika seorang lagi sujud seperti ini, kaki di belakang jangan diangkat atau salah satu jangan diangkat. Tapi dua-duanya harus ditanamkan di tanah ya, karena itu di antara tulang yang diperintahkan untuk dijadikan pijakan ketika sedang sujud. Jadi tumpuan ketika sujud. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Yang pertama adalah dahi dengan hidung. Yang kedua adalah kedua dan ketiga yaitu tangan kanan, tangan kiri, telapak tangan kiri. Kemudian 4 dan 5 adalah lutut kanan, lutut kiri. 6 dan 7 adalah kaki kanan, kaki kiri. Ketika dia rukuk sujud kemudian kakinya diangkat satu, ini masalah, tidak boleh. Diingatkan bahwasanya hendak dia sujud dengan kedua kakinya nempel di tanah sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la ya wa bihamdi dalam kondisi tumakninah. Ya, kalau itu harus ditegur, tapi kalau yang lain tadi misalnya rukuknya tidak sempurna lurus seperti disunahkan, ada naik dikit, ya kita tegur. Kalau dia tidak mau tetap aja sah salatnya. Misalnya tadi, ya, misalnya dia berdiri ternyata berdirinya agak miring-miring dikit, ya tetap aja sah meskipun tidak sempurna. Ya harus diperinci apa gerakan-gerakan tersebut yang dia lakukan. Tetapi khusus tadi saya sempat dengar kalau dia sujud kakinya diangkat, makanya tidak diperbolehkan karena dia tidak menjalankan rukun salat dengan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Anak saya akhwat usia remaja sudah akhir balik, namun siklus haidnya masih belum teratur. Terakhir ini dia haid selama 10 hari dan setelah suci selama 2 hari dia haid lagi selama 2 pekan. Kalau seperti ini bagaimana salatnya ya Ustaz? Kemarin saya bilang ke anak saya untuk tidak sholat karena sudah sempat suci walaupun kemarin saya bilang ke anak saya untuk tidak sholat karena sudah sempat suci walaupun hanya 2 hari. Apakah saya salah Ustaz? Solusi yang saya sampaikan, pergi ke dokter, tanya itu haid atau bukan ya. Itu haid atau bukan. Karena darah bisa jadi haid, bisa jadi bukan. Kalau ternyata itu haid, maka dilihat. Kalau ternyata haidnya lebih dari 15 hari, maka yang setelah 15 hari dia tetap sholat. Karena hukum asal wanita adalah suci. Haid adalah sesuatu yang datang ya. Dan tidak boleh yang datang mendominasi yang hukum asal. Tapi yang pertama, coba tanyakan kepada dokter. Dokter mungkin bisa menjelaskan, ini haid, mungkin begini, mungkin biasanya haid numpuk atau bagaimana. Kalau memang ternyata itu darah haid, maka tadi saya katakan haid tidak boleh lebih dari 15 hari. Ya berarti dia terkena namanya istihadhah ya. Tapi tanya dulu kepada dokter, siapa tahu setelah 2 hari ternyata bukan darah haid tapi darah istihadhah, maka berlaku hukum sholat. Tapi ini mungkin perlu ditanyakan kepada dokter. Mudah-mudahan tidak sering terjadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Semoga Ustaz keluarga selalu diberikan rahmat, sehat dan berkah. Izin bertanya Ustaz, saat kondisi masbuk di rakaat terakhir atau tertinggal 3 rakaat dalam salat fardu yang 4 rakaat, apakah sisanya tersebut diawali dengan tahiyat awal di rakaat pertamanya saat melakukan salat tambahan? Ya, kalau itu salat berapa rakaat? 4 rakaat ya? 4 rakaat. Ya, kita baru dapat rakaat cuma rakaat terakhir. Berarti rakaat terakhir itu sebagai rakaat pertama bagi kita. Begitu imam salam kita naik lagi rakaat kedua. Ketika kita naik rakaat kedua, anggap saja rakaat kedua bagi kita. Nah, rakaat kedua ada tasyahud awal, ya langsung tasyahud. Jadi bagi orang yang masbuk, apa yang dia dapati dia ikuti seperti imam. Kalau imam sudah selesai dia lanjutkan sisanya, seperti itu. Tadi contoh sederhana. Dia masuk rakaat keempat, bagi dia rakaat pertama. Tapi imam rakaat keempat. Bagaimana cara melaksanakan rakaat pertama ini? Ikut seperti imam. Tasyahud akhirnya juga ikut. Sama baca doa tasyahud akhir, tapi itu dia sebagai rakaat pertama. Setelah imam selesai dia bangun rakaat kedua, ya seperti rakaat kedua yang biasa. Tasyahud awal lagi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, anak kos yang kuliah di tempat yang jauh dari orang tua, misal beda pulau, apakah sholatnya dihukumi mukimin atau musafir, ataukah di 3 hari awalnya
diperbolehkan qasar di kedua tempat, di tempat kosnya dan di rumah kedua orang tua. Wallah shawab, kalau kita berniat safar dan sebagian pendapat saya sampaikan ada khilaf banyak dalam masalah ini. Ada yang mengatakan jumhur ulama berpendapat kalau seorang sudah tahu dia bakalan tinggal lebih dari 4 hari di suatu pulau lebih dari 4 hari, maka sejak awal kalau dia yakin dia tahu dia akan tinggal 7 hari, maka sejak awal dia langsung mukim. Dia langsung mukim, tidak salat musafir. Tapi kalau dia tidak tahu kapan dia akan berakhir, dia pergi ke suatu pulau bisa jadi 3 hari, bisa jadi 4 hari, bisa jadi 5 hari, dia enggak tahu. Dan terus dia kalau ada selesai pekerjaannya, maka dia akan balik ya. Dia tidak tahu kapan dia akan pulang, maka dia boleh terus salat musafir ya. Tapi pendapat yang saya pilih ini pendapat sebagian sahabat yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, kalau tidak salah dari Ibnu Abbas ya, yaitu kalau sudah melewati 19 hari maka atmamna, kami pun salat dengan sempurna. Jadi seorang kalau tinggal satu pulau terus berjalan terus ya, dia statusnya dia musafir, buktinya dia meninggalkan kampungnya dan dia tidak punya rumah di situ, dia hanya sewa ya. Tidak ada kerjaan tetap di situ. Lain halnya kalau seorang pergi ke suatu kampung, kemudian dia sewa rumah, dia ngontrak, berarti dia mukim. Tapi kalau seperti kita pergi ke jalan-jalan kemana, tinggal di sana 10 hari, tinggal sana 20 hari, main ke rumah om 1 bulan misalnya, kita tidak mukim di sana. Kita memang sedang berjalan-jalan, nanti kita akan balik. Nah, seperti ini kondisinya, yang kita mungkin tinggal 3 minggu dan seterusnya. Maka kalau sudah lebih dari 19 hari, kita boleh terus sholat qasar sampai 19 hari. Lebih dari 19 hari, maka kita sempurna. Dan ini pendapat, salah satu pendapat di kalangan para sahabat, dan saya rasa pendapat ini cukup kuat. Dan saya masukkan juga dalam kitab bekal sholat ya. Jadi, kalau tinggal kita berjalan jauh dan kita akan tinggal di sana, misalnya sebulan atau lebih daripada itu, jika kita hanya boleh mengqasar sampai 19, hari ke-19. Hari ke-20, maka kita sholat biasa 4 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita salat jamaah dengan kawan sebagai makmum di kantor, tetapi pikiran kemana-mana dan tahu-tahu sudah rakaat keempat, tapi kira-kira masih rakaat yang ketiga, yang intinya salat kita tidak khusyuk. Apakah boleh kita mengulang salat kita? Tidak perlu, ya kita tidak perlu. Kita sudah berjamaah dan kita sudah sholat, kita kebawa pikiran kemana-mana, tidak perlu. Sholat kita sudah sah, tidak perlu diulang ya. Karena sholat yang diulang kalau tidak sah, adapun pahala kita memang berkurang karena kita tidak khusyuk. Nah, terus apa yang kita lakukan ya melatih diri agar sholat berikutnya bisa lebih khusyuk. Persiapan misalnya sholat qobliyah terlebih dahulu, mungkin baca Quran sebelumnya seperti itu, berusaha memahami apa yang kita baca. Ya itu diantara latihan agar kita bisa khusyuk. Berdoa kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak perlu kita ulang karena sholat kita sudah sah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah salat seseorang ketika ia salat sambil menahan sakit sehingga tidak khusyuk salatnya? Khusyuk dia sangat dianjurkan dalam salat, tapi dia bukan rukun salat dan bukan syarat salat. Dia memang intisari salat dan pahala berputar di atas kekhusyuan. Tetapi jika seorang memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun dia tidak khusyuk, dia tahan sakit, tetap salatnya sah. Ya, apalagi kalau dia memang tidak khusyuk karena ada sesuatu yang mengganggu ya. Ya, tetap salatnya sah ya, dan dia berusaha menahan sakitnya ya. Seperti ini kan dia tidak khusyuk karena ada uzur sambil tanda. Tapi insya Allah dia masih bisa ingat Allah meskipun sedang menahan sakit. Jadi salatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apabila makmum mendapati imam sudah di tahiyat akhir salat, apakah masih bisa ikut berjamaah? Kalau memang ada jamaah yang diharapkan setelah itu, ada mungkin jamaah kedua yang diharapkan, mending dia tunggu jamaah berikutnya. Ya, kalau memang diharapkan ada jamaah kumpul, ada orang mulai ada yang lagi wudu, ya sudah tunggu aja nanti bareng-bareng jamaah kedua. Dan jamaah kedua tidak jadi masalah, boleh selama tidak menimbulkan pertikaian dan bukan disengaja, memang ada uzur. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi harapan jamaah kedua, ya sudah ya salat aja, masuk aja, lanjutkan salat bersama imam ya. Wallahu a'lam bishawab.
Apabila kita baru di posisi ruku di rakaat pertama salat witir, tapi masuk azan subuh, apakah masih boleh melanjutkan salat witir tersebut, dan apakah boleh merubah niat salat witir yang tadinya 3 rakaat menjadi 1 rakaat? Ya, boleh. Itu yang difatwakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Khudair. Kalau seorang niatnya 3 rakaat, tahu-tahu dia ruku, dia mendengar azan, dia satu rakaat saja, kemudian dia selesaikan. Tidak jadi masalah. Apabila terdapat perbedaan gerakan imam dan makmum yang terlihat jelas oleh makmum dalam hal duduk tawaruk di salat yang satu tahiyat, duduk istirahat, mengulurkan tangan ketika hendak sujud, dan lain-lain, apakah makmum wajib mengikuti dalam hal apa saja yang tidak boleh berbeda antara imam dan makmum? Gerakan-gerakan demikian tidak mempengaruhi ya. Yang gerakan seorang tidak menyelisih imam, misalnya kalau dia ruku ya kita juga ruku, jangan kita berdiri. Kalau dia sujud jangan kita duduk di antara 2 sujud. Itu yang tidak boleh diselisih. Fa idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u. Jika dia ruku maka rukuklah ya. Kalau dia takbiratul ihram maka takbiratul ihramlah. Jadi sama, seiring. Adapun kalau dia duduknya tawarruk kita enggak, atau dia jarinya digoyang kita tidak, itu enggak pengaruh. Enggak ada masalah ya. Dia sedekapnya misalnya di atas, kita agak di bawah, enggak ada masalah, enggak pengaruh seperti itu. Dia angkat tangannya cuma segini, kita angkatnya lebih tinggi, itu gerakan-gerakan yang tidak mempengaruhi. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih afdal, mengerjakan salat tahajud dan witir secara berjamaah atau sendiri-sendiri di rumah, walaupun semua penghuni rumah melakukan, sehingga tidak ada rahasia lagi? Yang terbaik adalah sendiri-sendiri. Sesekali bareng-bareng tidak jadi masalah, karena seorang berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah itu sangat dianjurkan, terutama dalam sholat malam, sehingga dia menikmati sholat malamnya, dia berdoa, dia bermunajat, dia puas berdoa dalam sujudnya, dan itu tentu dia sendiri. Kalau dia berjamaah mungkin kurang pas. Maka hukum asal sholat malam adalah sendiri-sendiri. Sesekali ingin berjamaah, menyemangati para keluarga, supaya mungkin lebih lama ayahnya yang jadi imam agar lebih lama. Sesekali tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah. Apakah juga berlaku untuk para wanita yang salat di rumah? Apakah terhitung waktu mustajabnya itu mengikuti iqamah di masjid atau iqamah salat berjamaah di rumah sendiri? Bagaimana kalau tidak terdengar azan dari rumah? Jawabannya wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Bagaimana hukumnya kalau anak laki-laki yang usia mumayyiz yang ingin menjadi makmum ibunya ketika sholat di rumah? Karena situasinya sekarang anak-anak tidak bisa ikut sholat berjamaah di masjid. Sebaiknya tidak usah. Anak kita semangati anak-anak yang mumayyiz, dia pingin sholat ya. Ini cerita, kalau ada dia bisa ikut bapaknya itu yang terbaik. Kalau enggak, dia tunggu bapaknya pulang kantor, kemudian dia jadi sholat ya, ikuti bapaknya yang terbaik. Adapun anak-anak cuma sekedar latihan, bukan sedang, karena sholat seperti tidak syar'i. Latihan biar anak enggak ribut, ini latihan sholat ya, latihan aja sama ibu ya. Tentu kalau latihan enggak jadi masalah, dia ngikutin aja. Tapi kalau dikatakan syar'i bahwasanya dia dapat pahala kemudian sah, maka tidak ya, bahwasanya wanita tidak jadi imam ya, tidak jadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa anak yang belum balik bisa menjadi tabungan pahala untuk dirinya kelak? Tidak ada urusan belum balik atau setelah balik. Namanya anak, mau balik nggak atau sebelum balik atau setelah balik, kalau dia menjadi soleh karena bimbingan kita yang selalu mengarahkan, dan dia terbimbing karena bimbingan kita. Contoh, kita mengarahkan gimana, kita panggil guru ngaji untuk ngajarin dia, kita nasihati dia, kamu harus jujur nak, kamu harus jangan tinggalkan sholat. Atau kita masukkan ke pondok, kita yang biayai, kita kontrol bagaimana. Ya, pahala, kalau kita sudah meninggal, maka apa yang dilakukan, pahala mengalir kepada kita. Meskipun dia sudah balik, meskipun dia sudah tua. Karena kenapa dia menjadi soleh ya? Dia menjadi soleh karena di antara bimbingan kita ya, entah bimbing secara langsung atau kita yang memanggil guru untuk membimbingnya.
maka tidak dipersyaratkan harus sebelum balik, bahkan setelah balik ya, bisa jadi kita mendapat pahala yang banyak dengan anak yang balik yang soleh ya. Maka ini merupakan teguran bagi kita sebagai orang tua harus bersabar dalam mendidik anak-anak, karena anak-anak adalah aset yang terbaik bagi kita. Karena kalau anak menjadi soleh, semua yang dilakukan pahalanya ngalir kepada kita. Semua yang dilakukan dari berupa amal soleh, pahalanya juga mengalir kepada kita. Allah alam bisawab. Mungkin pertanyaan terakhir, Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika salat tahajud telat dan saat salat memasuki azan subuh, lalu salat itu tetap dilanjutkan sampai berhentinya atau salatnya berhenti usai azan? Coba diulang. Jika salat tahajud telat dan saat salat memasuki azan subuh, lalu salatnya tetap dilanjutkan atau sampai berhentinya atau salatnya berhenti usai azan? Kalau sudah dia masuk satu rakaat, lanjutin aja sampai rakaat kedua dia selesaikan. Dia lanjutkan saja sampai rakaat kedua dia selesaikan. Tapi kalau ternyata dia mau rubah jadi sholat witir satu rakaat, maka tidak mengapa, sebagian pendapat sebagian ulama ya. Tapi kalau sudah terlanjur rakaat kedua, ya sudah selesaikan aja rakaat kedua sampai selesai. Jangan dia batalkan di tengah jalan. Allah alam bisawab, ini saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga para ibu-ibu majelis taklim Qalbun Salim dan juga para pemirsa tetap semangat untuk sholat ya, karena sholat adalah ibadah yang harus kita lakukan apapun kondisi kita ya. Dan kita nasihatkan kepada anak-anak kita, apapun kondisi kalian, mau nakal, mau apa, mau jadi bajingan, mau apa, yang penting jangan tinggalkan sholat. Ya, jangan tinggalkan sholat, karena seorang kalaupun dia nakal, tapi sholat 5 waktu dia tidak tinggalkan, dia suatu saat akan berhenti. Ya, dia akan berhenti. Jadi sholat adalah ibadah yang harus ditekankan kepada keluarga kita ya, kepada diri kita ya, agar tidak ditinggalkan apapun kondisinya lagi sedang terjerumus dalam kemungkaran, jangan ditinggalkan. Ini adalah benteng terakhir bagi seorang mukmin selama dia masih menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah